bersama Mama Sally dan Andrew Food. Oke, malam hari ini kita mau periksa matanya Endu di SMEC Eye Center. Jadi Endu periksa mata itu karena katanya dia kalau di sekolah itu guru nulis di papan tulis itu dia gak nampak dari jarak jauh, jadi dia harus ke depan nengok. Jadi saya dianjurkan untuk periksa mata Endu. Kemarin saya udah periksa mata Endu ke dokter umum, kan ada yang BPJS ya. Saya sih senangnya pakai BPJS karena saya kan ada BPJS sama anak saya udah pakai BPJS. Jadi kita lebih irit lah gitu ya. Kita manfaatkan apanya BPJS kita. Jadi katanya sih kemungkinan, tapi mudah-mudahan tidak ada lah ya. Saya sangat berharap anak saya itu tidak ada mata minus atau apa. Tapi kalau kuasa Tuhan bilang gimana, kita harus bagaimana lagi. Karena jujur saya sendiri sudah mengalami dan sudah memakai kacamata itu, perasaannya itu berat sekali, kurang nyaman gitulah. Jadi sini ada surat rujukan dari dokter umum di BPJS, katanya ada strabismus. Saya kurang ngerti juga, jadi kita langsung ke dokternya aja ya di SMEC. Cuma di dalam bisa ngeflow apa tidak saya kurang paham juga, gak tahu juga. Biasanya kalau di rumah sakit itu tidak boleh ngeflow. Jadi kita lihat aja dan nantikan pengalaman saya gimana dan informasi saya nanti selanjutnya bagaimana. Jadi ini saya berbagi pengalaman juga untuk moms, apalagi untuk ibu-ibu muda ya, ibu-ibu yang baru punya baby atau punya anak. Kemarin yang anak saya fimosis yang disunat sirkumsisi itu sebenarnya saya ke dokter BPJS dulu awalnya, terus saya rujuk ke dokter spesialis bedah anak. Terus saya betul-betul itu, saya orangnya pribadinya sangat perfeksionis ya, jadi saya betul-betul protek sekali segala sesuatu. Jadi mengerjakan sesuatu itu saya harus mikir dahulu dan tanya kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi itu saya butuh waktu 1 bulan untuk mengambil keputusan. Jadi bagi ibu-ibu muda atau mams yang pingin mengetahui bagaimana caranya, pengalaman saya untuk kebaikan anak saya itu bagaimana, untuk fimosisnya kemarin bagaimana, saya mau sharing untuk ibu-ibu. Jadi boleh ya yang mau bertanya-tanya, komentar langsung aja di YouTube channel kita. Tapi jangan lupa bantu like, subscribe, and bunyikan lonceng ting. Oke, kita masuk dulu ke dalam ya. Ini SMEC-nya, Eye Center-nya. Oke. Nah, ini moms, ini rumah sakit mata SMEC Pekanbarunya di Jalan Arifin Ahmad. Kita masuk dulu ke dalam ya. Saya nggak tahu juga bisa ngevlog apa tidak ya. Nanti saya akan berbagi informasi untuk moms ya, bagaimana pengalaman saya. Oke, kita lanjut aja. Halo teman-teman, jadi topik kita hari ini tentang senam mata ya. Nah, senam mata itu bisa dilakukan oleh semua kalangan usia, baik dari balita sampai orang dewasa, khususnya untuk anak-anak yang kecanduan handphone atau gadget, yang sering main game ya. Nah, untuk orang dewasa yang diharuskan untuk bekerja di depan monitor komputer dalam waktu yang lama. Nah, apa saja sih manfaat dari senam mata itu? Untuk meningkatkan fungsi mata, menguatkan otot mata, membantu mata lebih fokus, melancarkan pergerakan otot atau bola mata, merangsang bagian otak yang mengatur penglihatan itu lebih ke amblyopia atau lazy eyes atau mata malas ya. Terus membuat mata lebih rileks, meningkatkan kualitas penglihatan sehingga menjadi lebih jelas, mengatasi mata kering, mencegah gangguan mata. Nah friend, jadi ini ceritanya itu di awalnya kan ada saya bilang bahwa saya pergi periksa mata Endu, anak saya ya. Nah itu saya kan tidak bisa ngevlog di sana. Jadi ujung-ujungnya itu hasilnya itu bahwa si Endu itu ada gangguan penglihatan, itu dia ada silinder. Memang nggak banyak sih, sedikit aja 0,05. Jadi
itu kesalahan dari kita juga sebagai orang tua. Jadi saya itu Endo itu kan anak saya itu kalau siang hari itu dia suka nonton televisi. Jadi bukan karena handphone atau gadget aja yang bisa buat mata kita rusak ya. Karena televisi juga bisa, mungkin karena pencahayaannya ya, mungkin silau, jadi mata dia jadi ada silinder ya. Padahal dia kalau untuk nonton handphone itu atau gadget itu saya batasi loh, termasuk jarang lah kalau nonton handphone itu. Kalau televisi iya, memang itu salah kita juga sebagai orang tua ya. Jadi salah satu pelajaran juga untuk kita semua. Nah, terus kata dokter itu gangguan penglihatan itu misalnya minus silinder itu biasanya karena faktor dari keturunan. Misalnya orang tuanya ada pakai kacamata, anak juga bisa pakai kacamata. Dan yang kedua itu saya lebih percaya itu mungkin karena cara kita memanfaatkan mata kita. Nah, kalau saya itu kalau dibilang keturunan tidak ada ya, kedua orang tua saya itu tidak pakai kacamata. Dan kami itu 3 bersaudara. Kedua abang saya itu tidak pakai kacamata, cuma saya sendiri yang pakai kacamata. Karena itu kesalahan saya mengakuinya. Waktu sekolah itu, waktu masih kecil itu saya memang suka baca buku. Saya suka baca bukunya itu lampunya itu gelap-gelap gitu ya. Lampunya itu gelap, saya bisa baca buku. Sebelum mau tidur itu saya baca buku, lampunya agak gelap. Terus kalau ada ujian itu saya kan ada kayak pelajaran Pancasila itu diharuskan kita menghafal ya. Jadi saya suka baca buku itu posisinya kayak gitu sambil tiduran. Nah itu mungkin karena minus mata saya itu karena itulah mungkin ya. Jadi makanya saya jadi kapok. Saya gak mau anak-anak itu punya mata rusak seperti saya. Apa loh kalau pakai kacamata itu sudah kita, kalau yang nggak pakai kacamata mungkin nggak, saya cantik kali ya orang ini pakai kacamata. Padahal yang sesungguhnya itu kita yang pakai kacamata itu kayaknya gimana ya, kenapa ya orang lain kalau melihat itu nggak pakai kacamata bisa cereng, bisa jelas gitu, sedangkan kita kalau nggak pakai kacamata itu kalau ketinggalan aja kacamata, wah kayak dunia itu serasa ada yang hilang gitulah. Karena kalau nggak pakai kacamata itu matanya harus merem-merem gitu, terus nggak nampak orang. Mau belanja shopping aja, mau lihat harganya aja, berapa ya harga ini barangnya, terus membedakan barang yang cantik aja sudah nggak bisa. Aduh, memang kalau pakai kacamata itu sangat susah ya. Nah, saya itu periksa mata Endo itu saya pakai jaminan kesehatannya BPJS. Jadi kita manfaatkan aja jaminan kesehatan BPJS, itu sangat berfungsi ya. Nah, saya juga sangat senang dengan hasilnya, walaupun ada silinder sedikit, karena saya awalnya ragu juga apakah Endo ada lazy eyes atau mata malas. Karena waktu kecil itu dia bola matanya itu sebelah kiri kayak gak sinkron tuh. Bisa nampak di video yang sebelumnya itu ada yang pakai baju putih, dia bola mata sebelah kirinya itu kayak gak sinkron gitu. Jadi saya tanya ke dokter juga apakah dia ada mata malas ya. Terus kata dokter itu, enggak loh Bu, kalian kan katanya suku Tionghoa kan, jadi kan bola mata kalian itu ininya itu loh, lebar matanya itu kan sempit gitu ininya. Kalau kita kan dia bola matanya ini kan agak lebar ini. Kalau punya kami itu dia agak kecil gitu, agak sempit gitu lah ya. Terus ininya pun kurang besar ya. Dan kebetulan yang punya kami itu, keturunan kami itu, bola matanya itu yang sebelah kanan sama kiri itu nggak sama besar.
Yang sebelah kanan agak besar, yang sebelah kiri itu agak kecil. Nah, jadi besar sebelah lah. Jadi jadinya bola mata itu nampaknya jadi gak sinkron, padahal tidak. Dan ini memang rata-rata orang Tionghoa kayak gitu katanya kan. Jadi oh iya ya. Terus saya sampai rumah pun saya searching lagi di Google ya. Saya usahakan bagaimana supaya Endu bisa matanya lebih jelas penglihatannya. Jadi saya searching di Google itu ada yang namanya senam mata. Jadi saya lakukan bersama Endu dan hasilnya itu sungguh memuaskan, karena sesudah pakai kacamata dia masih mengeluh lagi di sekolah. Yang sebelumnya ya sesudah pakai kacamata dia di sekolah masih mengeluh lagi, belum bisa melihat, padahal sudah periksa mata ke dokter mata, kenapa masih belum jelas lagi penglihatannya. Jadi saya lakukanlah senam mata itu dan hasilnya sungguh sangat memuaskan. Dia tidak pernah lagi mengeluh bahwa matanya itu penglihatannya itu gak jelas. Terus alhamdulillah bola matanya itu sudah nampak lebih sinkron sekarang. Saya sangat senang sekali. Nah ini saya bagi-bagi, saya share untuk kawan-kawan semua. Bagi yang punya balita atau anaknya yang kecanduan gadget, lakukanlah itu. Jangan ada kata malas, besok lah, lusa lah. Ini untuk kebaikan kita semua dan untuk balita. Biasanya itu kalau lazy eyes itu sering pada balita ya. Jadi untuk moms anaknya yang ada keluhan lazy eyes boleh lakukan senam mata ini bersama anak-anak ya. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita lihat bersama-sama bagaimana cara saya dan Endu melakukan senam mata ini bersama-sama. Oke, lanjut ke video selanjutnya. Jadi malam sebelum tidur itu kita selalu yang namanya senam mata bersama-sama. Minimal itu seminggu 3 kali atau tiap hari boleh ya. Ayo kita lakukan bersama-sama. Oke, kita laksanakan. Tarik nafas dulu. Buang dari mulut. Gosok tangannya sampai panas, sampai hangat. Ya. Udah hangat. Udah, tutup matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 9, 100. Oke. Naik, buka matanya perlahan-lahan. Nah, duduk sini lagi. Terus kita sini. Tutup matanya 1. Matanya 1. Iya. Agak maju. Tutup matanya 1. Lihat ke atas. Putarkan bola matanya 1, 2, 3, 4. Atas lagi. 5, 6. Lakukan selama 6 kali. Hitungan ke-6 ya. 1, 2, 3. Bola matanya diputar naik. Dan gak boleh terlalu dekat. 4, ya. 5, 6. Bola matanya diputar, bola mata hitam. Terus tutup satu lagi, fokus lihat ke jari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, lagi. Fokus ke ini. Kalau ada pensil boleh pakai pensil ya. Oke, tahan pas. Buang nafas. Tutup lagi. Tutup lagi sebentar ya, sampai hitungan 20. Udah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah relax ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buka mata perlahan-lahan. Oke, begitu caranya. Gampang kan, mudah? Laksanakan atau lakukanlah seminggu 3 kali. Oke, bye-bye. Bye.